Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang paling berbahagia adalah mereka yang memberikan nyawa mereka. Hal ini karena nilai-nilai kerajaan Allah memang bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia. Dalam kerajaan Allah, orang yang paling penting itu berada di tempat terakhir dan melayani semua orang. Alkitab mengatakannya di dalam Matius 20 ayat 26. Barang siapa ingin menjadi pemimpin di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itulah sebabnya untuk bertumbuh secara rohani sebagai murid Kristus, kita harus belajar melayani orang lain. Hidup bukan dengan tentang menerima, melainkan tentang memberi kembali. Izinkan saya memberi kita sedikit nasihat, rahasia kebahagiaan dalam menemukan makna hidup. Namun masalahnya kita mencari makna hidup di tempat yang salah. Seringkali kesuksesan tidak memberi makna hidup karena kita selalu bisa menemukan seseorang yang lebih sukses daripada kita. Bahkan gaji juga tidak memberi kita makna hidup. Begitu pula status ataupun rumah tangga. Jadi, di mana kita dapat menemukan makna hidup yang sejati? Melalui pelayanan. Tuhan ingin kita belajar melayani agar kita dapat menjadi seperti Dia. Orang yang paling sengsara adalah orang yang egois, hidup untuk kesenangan sendiri, untuk kebutuhan sendiri, dan untuk kenyamanan sendiri. Orang yang paling bahagia adalah apakah orang itu kaya atau miskin, adalah mereka yang memberikan hidup mereka untuk melayani orang lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, teladan kita untuk hal ini adalah Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam Matius 20 ayat 28, bahkan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani orang lain dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk melayani dan untuk memberi. Itulah yang mendefinisikan kehidupan Kristen. Semakin kita belajar melayani dan memberi, kita akan semakin berbahagia. Dalam arti tertentu, pelayanan itu seperti latihan rohani. Sama seperti latihan fisik membantu kita bertumbuh kuat secara fisik. Melayani orang lain juga membantu kita bertumbuh secara rohani. Kita tidak bisa menghabiskan seluruh waktu kita untuk mempelajari Alkitab dan mendengarkan khotbah saja. Tetapi kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajari dengan melayani orang lain. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketika kita mengikuti perintah itu, kita akan hidup, kita akan menemukan kebahagiaan dan makna hidup yang sesungguhnya. Dan yang terpenting, kita akan menjadi lebih sama seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup mengasihi orang lain dan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.